Michelle dan Koko Riki, tentunya dalam ibadah sekolah minggu GKL versi online. Nah, adik-adik, ayo tebak, kenapa kok Lause, Cece Michelle, dan Koko Riki pakai baju kayak gini? Ada yang tahu nggak? Aku tahu Lause, merdeka? Iya, merdeka. Merdeka. Nah, sekarang sama-sama ya, kita spell merdeka. M-E-R-D-E-K-A. Merdeka. Sekali lagi ya. M-E-R-D-E-K-A. Merdeka. Lause, itu bukannya nama karakter di Alkitab ya? Bukan, Michelle. Merdeka itu bebas. Freedom. Yes, freedom. Bener Lause, dan hari ini kita mau ajak adik-adik di rumah untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuhnya itu besok, tanggal 17 Agustus. Sekaligus kita juga mau ajak adik-adik untuk merayakan indahnya kemerdekaan atau kebebasan atas dosa bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dahulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih boleh diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu. Kami juga mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Michelle dan adik-adik di rumah, berhubung ya kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Koriki mau ajak adik-adik dan Michelle untuk bermain cerdas cermat tentang Indonesia. Boleh Koriki, siapa takut? Adik-adik di rumah, kita harus bisa ya menjawab pertanyaan dari Koriki. Siap ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama kendaraan Indonesia yang ditarik oleh kuda? A. Gokar. B. Dokar. Yang mana ayo? Pilih yang mana adik-adik? A. Gokar atau B. Dokar? 5, 4, 3, 2, 1. Tadang! Jawabannya adalah B. Dokar. Selamat ya yang jawabannya benar. Michelle masa nggak tahu? Masa sih Koriki jawabannya dokar? Iya, dokar itu juga disebut sebagai delman. Kalau tahu deh lagunya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, itu naik kuda, pakai kuda untuk menarik kendaraannya Michelle. Oh wow, keren banget ya Koriki. Pasti dokar itu kuat banget deh. Ada apa ini kok wow gitu Michelle? Ini loh Lause, Michelle itu baru tahu kalau kuda bisa dijadiin kendaraan dan kuat banget loh Lause. Namanya itu dokar. Tapi Michelle tahu nggak? Ada yang lebih kuat dari kuda. Apa tuh Lause? Ya tentu saja penciptanya, Tuhan Yesus. Tuhan penciptanya tentu lebih kuat, lebih hebat, lebih besar. Nah sekarang yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar,
tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita pujikan sekali lagi, katakan Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, dan Yesus yang terbesar. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang berapa? Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, ketemu lagi sama Kuriki ya. Hari ini sekarang Kuriki mau ajak lagi adik-adik untuk bermain. Tentunya bermain cerdas cermat tentang Indonesia. Oke, ini pertanyaannya ya. Buah-buah apa yang... Hayo Kuriki. Ini lagi mau ajak adik-adik di rumah mainan. Kan kita lagi suasana kemerdekaan, bebas, mau seneng-seneng. Oh gitu. Nah tapi Koriki, ketika kita memperingati kemerdekaan ya, hari kebebasan kan, itu kita nggak fokus sama seneng-senengnya aja. Seneng itu boleh, tapi kita harus lebih fokus sama perjuangan-perjuangan para pahlawan dan pengorbanan mereka sehingga kita bisa ada hari seperti ini. Merdeka! Iya Koriki, harusnya kita tuh perbanyak bersyukur dan berterima kasih. Jangan pakai kesempatan yang ada, malah buat seenaknya aja. Nah sekarang Lause mau cerita nih tentang pahlawannya Lause yang memerdekakan seluruh umat di dunia. Oh wow, siapa tuh Lause? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita dari dosa. It's about His love. Come on now, let's open up the book. Come on now, And take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Wah, thank you Paul Lause karena ceritanya tadi Riki diingatkan ya untuk mau bersyukur atas kemerdekaan dan kebebasan yang Ko Riki punya. Jadi Ko Riki mau berubah. Oh wow. Dan Ko Riki mau fokus dengerin firman Tuhan setiap minggu nih. Oh wow.
Nah, gitu dong Ko Riki. Semangat 45-nya sudah benar itu. Merdeka! Dari tadi Michelle cuma bisa takjub aja sih. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Wah, thank you Paul Hause, karena ceritanya tadi Riki diingatkan ya untuk mau bersyukur atas kemerdekaan dan kebebasan yang Ko Riki punya. Jadi Ko Riki mau berubah. Oh wow. Dan Ko Riki mau fokus dengerin firman Tuhan setiap minggu nih. Oh wow. Nah, gitu dong Ko Riki. Semangat 45-nya sudah benar itu. Merdeka! Dari tadi Michelle cuma bisa takjub aja sih. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Halo, shalom adik-adik.
hari ini firman Tuhan bersama dengan Lause Hansun. Wah, kita senang ya karena tadi temanya tentang kemerdekaan. Karena besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah I am free. Aku merdeka, aku bebas. Bebas dari apa? Yuk kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima firman Tuhan dan Tuhan tolong kami untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah bebas di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik coba lihat nih, Lause lagi ada di mana nih? Wah, tahu nggak? Ini namanya Taman Eden. Taman Eden. Ini adalah tempat di mana Tuhan pertama kali menciptakan dunia. Pertama kali menciptakan juga manusia. Tahu nggak nama manusia pertama itu siapa? Yang laki-laki namanya Adam, yang perempuan namanya Hawa. Nah, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu menciptakan mereka itu sebagai manusia yang bebas, merdeka. Jadi Tuhan bilang, semua pohon yang ada di taman ini, kamu boleh makan. Kalau ada pohon anggur, kamu boleh ambil, kamu boleh petik, kamu boleh makan. Ada pohon apel, ada pohon durian, kamu suka buah apa? Nah, Tuhan bilang, semua itu boleh dimakan, kecuali satu yang nggak boleh kamu makan, kata Tuhan. Loh, pohon apa Tuhan? Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh dimakan. Nah, berarti sebelum itu manusia itu belum tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Karena semua itu Tuhan yang atur, Tuhan yang kasih tahu, ini lakukan, ini nggak boleh. Tapi meskipun Tuhan bilang ada satu yang nggak boleh dimakan, pohon ini Tuhan nggak pasang tembok, Tuhan nggak bangun pagar, Tuhan juga nggak gembok. Tuhan juga nggak taruh satu binatang buas, misalnya harimau, wow ya, untuk menjaga pohon ini supaya manusia nggak bisa makan. Enggak, Tuhan bilang, kamu ini manusia yang bebas. Aku kasih kamu kebebasan. Kamu boleh makan semua, yang ini nggak boleh. Tapi aku mau kamu taat, meskipun nggak ada pelindung buat pohon ini. Siap, kata manusia, siap. Nah, hingga suatu kali datanglah seekor. Binatang apakah itu? Alkitab mencatat binatang ini adalah binatang ular. Ini adalah iblis yang mengambil rupa ular. Kemudian iblis ini berkata pada manusia, alah gak apa-apa, kamu lihat tuh buah ini. Buah ini itu buah paling enak di taman ini. Kamu pernah makan buah apa yang paling enak? Apel? Ah, kalah. Ini lebih enak. Kamu suka buah apa? Durian? Ah, lewat. Ini lebih enak. Enak sekali cuy. Coba kamu lihat buah ini. Nanti kalau kamu makan ini ya, kamu itu bisa jadi seperti Tuhan. Bisa ngatur semua sendiri. Jadi nggak perlu semua diatur Tuhan. Mantap. Akhirnya manusia yang awalnya bilang, siap Tuhan, aku nggak makan yang itu. Begitu dengar ular bilang, ini enak, kamu bisa jadi kayak Tuhan. Mereka mulai tertarik. Iya ya, makin dilihat kok makin menggiurkan ya, makin enak ya. Akhirnya Hawa ambil, dipetik cekrus. Lalu dia makan. Dikasih juga ke Adam. Nah, setelah manusia, Adam dan Hawa makan, mata mereka terbuka. Mereka jadi tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Dan mereka tahu bahwa mereka ini salah. Mereka nggak taat sama Tuhan. Lalu suatu kali, Tuhan biasanya suka mengunjungi manusia di Taman Eden. Suatu kali Tuhan datang dan Tuhan manggil, Adam, Adam, Hawa. Di mana kalian? Biasanya kalau Adam dan Hawa dengar suara Tuhan, mereka senang sekali. Tapi hari itu, mereka nggak senang. Mereka malah sembunyi. Mereka takut Tuhan datang gimana? Karena mereka tahu mereka salah. Wah, gimana dong? Dulu bebas. Sekarang justru setelah makan, Adam dan Hawa nggak bebas lagi. Gimana nih adik-adik? Gimana cara Tuhan nolong Adam dan Hawa? Mau tahu? Yuk kita lihat. Ada sebuah kisah berikut ini. 8.2 take 1.
Suatu hari ada dua bersaudara, Koko Riki dan Cece Michelle. Tuh lihat Koko Riki lagi asik main-main sampai dia nggak melihat bahwa di tengah ruangan itu ada barang penting milik mama. Waduh, aduh. Ya, aduh, adik-adik, ini pecah. Aduh, gimana ini ya? Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Aduh, tukar sama HP ini. Namun Aduh. ternyata Cece Michelle itu melihat peristiwa itu tanpa sepengetahuan Riki. Aduh. Suatu kali selesai makan siang, mama minta tolong sama Michelle. Michelle, sini, ayo bantu mama setrika dulu. Ma, hari ini Riki bilang Riki yang bantuin setrika baju tuh. Kapan aku bilang? Ingat figura mama. Michelle, Riki, sini. Weh, Mama, bawa apa nih? Mau. Mama barusan beliin snack kesukaan kalian. Satu Yeay. buat Michelle, satu buat Riki, oke? Terima kasih, Ma. Kasih, Ma. Ma, hari ini Riki bilang katanya sariawan tuh. Udah, snacknya buat Michelle aja semuanya. Benar, Riki nggak mau. Iya, sariawan. Tunggu ya, Mama kasih Michelle loh. Ya udah nggak apa-apa buat Michelle. Riki galau banget karena beberapa hari ini dia kehilangan kebebasannya gara-gara menyembunyikan perbuatannya. Akibatnya dia kehilangan kebebasan yang dia suka, dia nggak dapet, yang dia nggak mau dia terpaksa lakukan. Riki memutuskan hari ini dia mau cerita sama mamanya supaya dia bisa menemukan kembali kebebasannya. Ma, Ya, kenapa Riki? Riki mau cerita kalau figura yang pecah kemarin atau yang hilang itu Riki nggak sengaja sungguhan nyenggol waktu sambil main. Tapi itu sungguhan nggak sengaja, Ma. Sorry. Ya udah nggak apa-apa Riki. Mama lo tahu sebenarnya kalau kamu yang jatuhin itu, Mama lihat dari kamar sebelah. Mama itu sayang sama Riki. Mama itu sudah maafin Riki. Cuman Mama ini penasaran kapan sih Riki mau ngaku sama Mama? Sampai kapan juga Riki mau dikerjain sama Cece Michelle itu? Iya. Thank you ya, Ma. Ya nggak apa-apa. Nah adik-adik, dosa itu membuat kita itu merasa bersalah. Lalu kita takut. Kenapa kita takut? Karena dosa itu ada akibatnya. Makanya kalau kita habis berbuat dosa, kita biasanya selalu menghindar. Atau kita tutup-tutupi. Adam dan Hawa waktu melakukan dosa kan berusaha menghindarkan dari Tuhan. Lalu mereka saling menyalahkan, yang salah ular, yang salah Hawa, yang salah, semua saling menyalahkan. Tuhan bilang, dosa itu ada akibatnya loh. Apa akibat dosa? Satu, Tuhan bilang kita ini akan menderita karena perbuatan dosa kita. Lalu dunia ini akan semakin rusak. Hari ini ada pandemi corona. Kita lihat ya, dulu-dulu rasanya nggak ada virus yang kayak begini-begini. Sekarang makin aneh-aneh. Nah kemudian yang ketiga, kita juga nggak bisa dan kita nggak mau lagi datang sama Tuhan. Kenapa nggak bisa? Karena Tuhan itu kudus. Sementara kita ini berdosa. Tapi yang paling mengerikan ya adik-adik, yang paling mengerikan adalah kita itu nggak akan bisa lagi ke surga, tempat Tuhan berada. Karena kita nggak bisa dan kita nggak mau datang sama Tuhan, jadinya kita akan kemana? Kita akan ke neraka. Itu tempat yang paling mengerikan. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Lalu bagaimana dengan akibat dosa tadi? Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Jadi kita nggak terima lagi karena Tuhan Yesus yang
mengalaminya. Sehingga hari ini, saat ini, kita ini sudah bebas. Sudah diampuni. Kita bisa datang kepada Tuhan. Gak perlu takut lagi, Tuhan aku ini kotor, aku ini dosa. Tuhan justru bilang, ayo datang. Kamu kotor, kamu berdosa, ayo datang. Datang menyesali dosa, mengakui dosa. Iya, sama seperti Koko Riki tadi, mengakui ke mamanya. Jadi hatinya bebas, lega. Nah, adik-adik, kita nggak perlu menutupi lagi dosa-dosa kita. Karena kita sudah bebas, kita tinggal datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan ampuni dosaku, aku nggak mau berbuat dosa lagi. Ayo adik-adik, siapa di sini yang masih ada menyimpan perasaan, misalnya nggak suka, marah, benci sama orang lain, sama teman, sama keluarga. Ayo yuk, kita lepasin yuk, kita bilang, Tuhan ampuni aku mau belajar mengampuni. Siapa di sini yang masih ada menyembunyikan perbuatan buruk? Siapa yang suka berbohong? Ayo kita akui, Tuhan, aku akui dosaku, aku mau lepas. Ayo kita bertobat, kita minta Roh Kudus, tolong, aku mau bebas dari dosa ini. Kita bisa karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. I am free, you are free. Kita sudah merdeka. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, negara kami sudah merdeka. Tapi ada kabar yang lebih menggembirakan karena kami juga merdeka dari dosa dan akibat-akibat dosa yang mengerikan. Sekalipun Tuhan, hari ini kami kadang-kala tidak sempurna. Kami sering masih berbuat dosa. Kami mau ngakui ini, Tuhan ampuni kami. Kami mau semakin hari, semakin baik, semakin tidak melakukan dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini, biar Ko Riki sama adik-adik yang bacain ya. Oke. Ayat hafalan dari minggu ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, seperti Koko Riki tadi yang sudah mengakui dosanya, supaya hatinya bebas, adik-adik juga ya, ngakui dosa dan jangan lagi mau melakukan dosa karena kita sudah bebas di dalam Kristus, oke? Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan bikin ini, bendera. Ada dua, satu adalah bendera merah putih negara kita Indonesia, dan satunya kita akan buat bendera yang mengingatkan kemerdekaan kita dari dosa. Boleh tulis ayat hafalan kita hari ini. Bagaimana cara buatnya? Gampang. Siapkan dua kertas yang ukuran seperti ini, kecil saja. Lalu satunya kita warnai merah putih. Ingat ya, bendera negara kita Indonesia itu merah putih. Adik-adik warnainya bisa lebih rapi, yang bagus. Oke? Yang sabar, yang telaten ya warnainya. Lalu satunya lagi tulis, boleh ayat hafalan, boleh juga tulis nama adik-adik semua. Misalnya Elliot Merdeka dalam Yesus. Lalu boleh digambar, ada salib Yesus. Nah, atau tulis ayat hafalan kita hari ini 1 Yohanes 1 ayat 9a. Setelah itu boleh ditempel di stik tusuk sate, sumpit atau stik apapun deh, tinggal dilem. Lalu nanti jadi seperti ini. Jadi deh, kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan kita di dalam Yesus. Merdeka! Nah adik-adik, itulah ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar untuk bisa bersyukur atas kebebasan yang kita miliki. Merdeka! Sekaligus juga kita berusaha untuk tidak lagi takluk dengan dosa. No way! Untuk menutup, mari kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan
Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Indonesia. Merdeka! Oh wow.